kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir hari ini. Kita mau mengklarifikasi atas berita yang beredar bahwa Tamara membuat laporan polisi di Polda Jawa Barat. Adalah benar pada tanggal 6 Desember 2021 Tamara membuat laporan polisi melalui kuasa hukumnya atas dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pengurus perusahaan PT Hotel Bukit Indah Puncak. Dugaan tersebut setelah kami dalami, kami teliti sebagai tim kuasa hukum, 19 tahun Tamara tidak pernah diundang, tidak pernah dilibatkan di dalam perusahaan, di dalam Hotel Bukit Indah Puncak. Tamara mendapatkan haknya sebagai pemegang saham di Hotel Bukit Indah Puncak berdasarkan dari waris bapaknya. Laporan yang juga dilakukan oleh pengurus tersebut didasari pada suatu hari tiba-tiba datang pengurus hotel ke rumah Tamara di Bali untuk menandatangani sebuah surat pinjaman, sebuah surat hutang. Tamara merasa ini ada yang salah. Kenapa surat hutang dengan jaminan sertifikat hotel yang nilainya berkali-kali lipat dari pinjaman? Berdasarkan dari situ Tamara membuat pemikiran untuk membentuk tim hukum dan berdiskusi dengan kami. Dasar itulah kami membuat laporan polisi atas dugaan tindak pidana tersebut. Ya, mungkin dari situ dulu ada teman-teman yang ingin bertanya. Dugaan tindak pidananya penggelapan, pasal 372 ya. Nah, itu kalau boleh tahu dari sejak kapan tahun berapa properti itu ada di situ dan gimana awal mulanya bagian dari milik Mbak Tamara? Sudah 19 tahun Tamara memiliki saham di hotel tersebut. Berapa persen sahamnya? 20% sahamnya. Tapi selama itu ada report atau? Ya, tidak pernah Tamara mendapatkan hak-haknya sebagai pemegang saham, tidak pernah mendapatkan dividen. Setelah Tamara membentuk tim kuasa hukum, baru di ujung Tamara diundang satu kali. Itu pun setelah kami turun dan kami melakukan legal action. Ya. Dari belasan tahun itu berapa kali dapat dividennya? Tidak pernah dapat dividen sama sekali. Mbak Tamaranya hanya diam aja atau mungkin ada tindakan sebelum ini ramai gitu? Sampai akhirnya surat agunan itu disampaikan? Tamara tidak mengerti bagaimana aturan dari korporasi ya. Jadi ya setelah datang surat pinjaman yang harus ditandatangani, surat hutang, setelah itu baru Tamara merasa bahwa ini ada yang salah. Terlapornya ada berapa orang? Terlapornya ada 3 orang. Siapa aja bang? Kalau dari terlapor? Pengurus perusahaannya. Ada ikatan keluarga atau teman nggak bang? Kalau memang keluarga harusnya menjaga Tamara ya. Gitu. Jadi yang kita laporkan adalah pengurus perusahaannya, siapapun yang ada di situ itu ada dalam struktur ya. Inisialnya mungkin? Mungkin kita tidak sebut nama, nanti biarkan proses hukum ya. Gitu. Tapi 3 nama yang kita laporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya, tapi tadi banyak sekali pertanyaannya. Jadi satu-satu boleh? Boleh. Jadi yang kenapa selama 19 tahun saya diam saja, karena saya saya berpegangan kepada cinta kasih, dan saya merasa kalau orang pasti akan berubah, orang akan berubah menjadi baik, pun punya etikat baik. Saya sudah cukup bersabar. Saya sudah cukup bersabar selama 19 tahun. Tapi ketika tahun 2020 ada
pengusaha yang datang ke Bali mengatakan bahwa harus menandatangani surat utang dengan jaminan hotel gitu, dan itu menurut saya sudah sangat keterlaluan, sangat tidak manusiawi. Untuk itu saya sebenarnya ingin menyelesaikan masalah ini dengan baik-baik, tapi saya sudah tidak bisa apa-apa lagi. Berusaha baik malah diginiin terus. Untuk itu saya memohon kepada Bang Johan sebagai pengacara saya, tolongin dong, saya mesti bagaimana? Saya sudah nggak ngerti lagi. Saya ingin tenang hidup di Bali, ngurus anak gitu. Saya sama sekali tidak mengerti masalah ini sampai berlarut-larut. Apa yang harus saya lakukan, Bang? Bagaimana saya bisa mendapatkan keadilan agar supaya masalah ini mudah-mudahan saya diberi umur panjang, tidak sampai ke anak saya nanti terus dibebani utang, terus dibebani utang ini kita sama sekali tidak tahu menahu. Seperti itu, Bang. Nilainya tidak sebanding berkali-kali lipat dari nilai hotel tersebut. Mungkin tidak tepat untuk nilai disebut di sini. Itu yang kami nggak pahami. Artinya nggak ada komunikasi terkait itu? Ya tiba-tiba seperti itu aja. Datang harus menandatangani sebuah surat utang. Akhirnya mereka mengerti bahwa pemegang saham harus dilibatkan setelah ada butuh hutang. Kita nggak tahu kenapa dijaminkan seperti itu. Justru itu Tamara bertanya sama negara, saatnya udah nggak tahu lagi mesti bagaimana. Karena kami berkomunikasi, mencoba komunikasi aktif kepada pengurus perusahaan, tapi tidak ada itikat baik, bahkan cenderung keras gitu. Jadi nggak tahu lagi mesti bicara kepada siapa. Yang paling tepat ya langkahnya bertanya sama negara. Itu langkah Tamara yang diambil. Puluhan miliar atau ratusan miliar? Pinjamannya, ya nilainya tidak signifikan. Iya, karena saya pikir kan, saya pikir semua akan berjalan semestinya gitu loh. Tapi ternyata tidak. Dan kebetulan juga saya kan di Bali mengurusi anak saya dan juga teh manisnya saya gitu. Jadi saya sama sekali tidak tahu bahwa ini terus berlarut-larut gitu. Saya tidak mendapatkan hasil dari 19 tahun itu. Itu pun saya nggak apa-apa yang di situ. Itu pun saya masih bersabar. Tapi setelah udah berhutang lagi, saya hanya khawatir kalau ada apa-apa sama saya nanti bagaimana dengan anak saya. Soalnya anak saya juga harus ngutang terus gitu loh. Jadi saya mau nggak mau harus mengambil sebuah sikap gitu. Hanya mendengar dari zaman ayahnya Tamara, hanya mendengar, tapi laporan resmi adanya di wadah rapat umum pemegang saham. Tamara tidak dilibatkan karena bukan pengurus, tapi dia adalah pemegang saham. Wadahnya laporan itu resminya kan ada di RUPS. RUPS itu wadahnya pemegang saham tahunan. Tapi itu pun tidak, jadi hanya mendengar saja bahwa ada hutang A, ada hutang B, terus menerus seperti itu. Terakhir puncaknya pada saat Tamara harus menandatangani surat hutang tersebut ya. Lebih tepatnya pada saat Tamara merasa gelisah secara merasa dizolimi, akhirnya ada yang salah, akhirnya Tamara membentuk tim hukum dan diskusi dengan kami. Kami menyurat ke sana, kami melakukan komunikasi yang cukup terus, tapi seperti memblokir komunikasi. Jadi komunikasinya tidak terlihat ada itikat baik, ya nggak tahu lagi mesti apa. Kalau Tamara tidak tahu lagi mesti apa, ya kalau kami secara hukum ya harus tahu mesti apa ya, mengadu sama negara, hanya itu. Jadi pada saat kami melihat banyak sekali kejanggalan keuangan, justru itulah kami merumuskan untuk dibuat satu bentuk hukum untuk dilanjutkan ke proses litigasi, ke proses hukum lanjutan, karena banyak sekali kejanggalan. Contoh kejanggalan yang paling jelas adalah pada saat kita bertanya bagaimana sih perusahaan ini, oh rugi, perusahaannya rugi, selama pandemik rugi, yes, selama pandemik rugi betul.
Tapi kan pandemik hanya 2 tahun. Bagaimana dengan tahun ke-17, mundur tahun kayak 16 tahun lalu, 15 tahun lalu? Saya rasa kita bisa lihat nanti teman-teman bahwa hotel itu cukup baik, bertumbuh cukup baik secara fisik, dan tingkat huniannya cukup baik hotel tersebut. Jadi saya pikir laporan keuangan itu tidak bisa diakumulasi 19 tahun rugi, itu dibuka, ditutup itu setiap tahun. Mungkin ada setahun yang rugi dan mungkin ada tahun yang untung. Ini yang lagi diuji. Saya cukup kaget didatengin karena mereka tidak pernah melibatkan saya, selalu rugi. Terus kemudian ketika saya didatengin, saya bingung gitu kenapa nominal yang segitu jaminannya harus satu hotel yang besar. Untuk itu langsung saya hubungin Bang Johan, bagaimana saya mesti bersikap. Kalau boleh tahu itu satu cabang hotel atau ada beberapa hotel? Hanya satu hotel yang cukup besar. Ada cabangnya atau gimana? Tidak ada. Selain kerugian mungkin ke Tamara ada dampak lagi nggak sih, mungkin ke psikis itu atau lebih stres atau trauma gitu Pak? Saya sangat sedih sekali ketika saya nggak tahu mesti berbuat apa lagi, karena ya yang saya pengen itu ini bisa cepat selesai biar tidak turun ke anak-anak saya gitu, biar anak saya juga bahagia, nggak harus mendapatkan atau menerima perlakuan seperti ini. Ya, polisi, penyidik bekerja profesional dan cukup baik. Menurut alur hukumnya, rasanya tidak akan lama lagi akan naik status atas dugaan tindak pidana ini. Karena menurut kami dari rangkuman hukum kami cukup alat bukti untuk naik ke sidik. Jadi rasanya tidak akan lama lagi untuk arah saya. Ya, karena 19 tahun laporan keuangan tidak pernah diberikan secara patut dan wajar, rasanya sudah pasti ada yang salah ya. Hotel sampai dengan saat ini masih berjalan sangat baik, tingkat hunian okupansinya cukup baik. Ini bukan hotel yang sudah mau rubuh loh, jangan salah bahwa ini hotel yang sangat baik, berada di puncak pas. Jadi rasanya kalau kita bicara mengenai hotel ini tidak berfungsi, ini jauh ya. Hotel terus berjalan sampai dengan saat ini. Dengan pengurus yang sama atau ada peralihan? Setahu kami dengan pengurus yang sama ya. Setahu kami ya. Kami belum ada komunikasi sejak kami membuat laporan, kami belum ada komunikasi dengan pihak terlapor. 20% itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai perseroan terbatas itu sangat besar. 1% saja haknya harus di cover gitu loh, apalagi 20% ya. Jadi saya pikir bukan dalam konteks mengenai jumlah